Kota Solo memiliki banyak kekayaan sejarah yang sangat luar biasa. Berbagai bangunan peninggalan sejarah masih berdiri kokoh dan dapat dinikmati masyarakat luas. Tak hanya itu, Kota Solo juga dipenuhi dengan keunikan. Jalan kereta api yang pada umumnya dibuat jauh dari keramaian, justru di Solo ada jalur yang membelah jalanan umum di pusat kota. Mari kita kulik sejarah di balik perlintasan rel kereta api yang berada di Jalan Slamet Riyadi. Tahu nggak sih apa alasan dibangun perlintasan kereta api di Jalan Slamet Riyadi? Saya Sony Bopurnomo. Joyce Agnelli. Nama saya Muhammad Madda Masruro. Nama saya Ihsan Ansori. Saya Lutfiana Fatimah. Alek. Buat wisata kalau saya. Ya, untuk wisata sih. Mungkin itu karena dari budaya Solo dan bisa membedakan dari kota-kota yang lain, bisa dari pariwisata juga, dan itu dibangun dari, kalau tahunya nggak tahu, saya orangnya bukan orang sini mas, tapi yang saya tahu itu sampai Wonogiri kalau nggak salah. Kenapa? Karena ya jalan raya rame, jadi banyak pengunjung. Kalau itu alasannya kita nggak tahu ya, karena itu sudah ada sejak sebelum saya lahir sudah ada. Keberadaan rel kereta api di Jalan Slamet Riyadi Solo sudah ada sejak dulu. Rel kereta api ini dibangun pada masa penjajahan Belanda tahun 1922. Karena pada masa itu, kereta api menjadi transportasi utama di dalam kota. Pembangunan rel beriringan dengan berdirinya perusahaan swasta Solo Tramway Macape atau SOTM pada tahun 1892. Mulanya, SOTM menggunakan tenaga kuda sebagai penarik tram. Kemunculan lokomotif tenaga uap pada tahun 1905 membuat jalur kereta api diperpanjang dari Glada ke utara melintasi Pasar Gede, Jalan Urip Sumoharjo hingga Stasiun Jebres. Jalur kereta ini kemudian diperpanjang lagi hingga ke Wonogiri. Pada masa dulu, hanya orang tertentu yang bisa naik kereta, seperti orang Belanda atau Cina. Orang-orang pribumi yang naik kereta hanya saudagar kaya saja. Hal itu dikarenakan ongkosnya yang cukup mahal. Tahu nggak sih apa pro kontra tentang keberadaan jalur kereta yang ada di Slamet Riyadi? Kalau saya pro kontranya itu kan nggak ada apa ya, nggak ada palangnya itu ya, nggak ada apa, jadi rawan kecelakaan. Sama juga relnya itu kan buat motor jatuh, ya kepleset. Kalau pro-nya itu bisa menjadi pariwisata, terus kalau yang kontra itu di persimpangan dekat sana ujung Slamet Riyadi kan itu relnya bengkong mas. Nah itu banyak pengendara yang terpeleset atau pas lintas di jalan itu jatuh gitu. Kalau kontranya mungkin
nggak ada palangnya ya, kan itu kan nggak ada palangnya, jadi harus di stop secara manual kan sama petugasnya itu, jadi buat macet juga bisa. Kalau pronya kamu Kurang tahu Kak. Pro kontra. Kalau pronya saya tahu sih, karena itu untuk angkutan kereta api dari Wonogiri ke Solo. Begitu juga sebaliknya, kan bermanfaat untuk masyarakat umum, juga sebagai ikon wisata Kota Solo. Perlintasan jalur kereta di jalan raya sempat diusulkan untuk dihilangkan. Hal ini karena sering terjadi kecelakaan tunggal ketika pengguna jalan melintasi jalan tersebut. Meski begitu, perlintasan jalur kereta api ini masih eksis hingga saat ini. Pada tahun 2009 sampai 2010, pemerintah Kota Surakarta justru melakukan revitalisasi dan peremajaan kembali jalur kereta sehingga nantinya dapat terus berfungsi dengan baik. Tahu nggak sih sekarang jalur kereta api sepanjang Jalan Slamet Riyadi digunakan untuk apa? Untuk pariwisata ya, setahu saya. Digunakan untuk alat transportasi, kalau enggak buat pariwisata ke Wonogiri juga bisa, kayak Trans Jateng gitu, kayak BST gitu. itu biasanya buat perjalanan wisata. Biasanya itu kalau buat kereta api uap tuh biasanya ke arah Wonogiri biasanya. Tujuan akhirnya itu ke Wonogiri, dari Solo ke Wonogiri. Begitupun sebaliknya juga, yang saya tahu. Setahu saya untuk moda transportasi umum dari Wonogiri ke Solo, juga untuk ikon pariwisata Kota Solo. Karena sekarang yang dilalui cuma satu kereta dari Solo ke Wonogiri, begitu juga sebaliknya Wonogiri ke Solo, dan kereta pariwisata, kereta uap. Jalur perlintasan sepanjang 4,8 km ini membentang dari Stasiun Purwosari hingga Stasiun Solo Kota. Jalur ini hanya dilintasi dua kereta api, yaitu KA Batara Kresna dan kereta uap Jaladara. KA Batara Kresna berangkat dari Stasiun Purwosari, kemudian akan berhenti dan mengambil penumpang di Stasiun Solo Kota atau Stasiun Sangkrah. Baru kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Stasiun Sukoharjo dan berakhir di Stasiun Wonogiri. Sedangkan kereta wisata Jaladara hanya bisa beroperasi dengan sistem sewa. Kereta yang melintasi diberi batasan maksimal kecepatan yakni 20 km per jam dan wajib membunyikan semboyan 35. Keunikan jalur kereta api Slamet Riyadi. Adanya rel kereta di sepanjang jalan Slamet Riyadi ini memang sering menarik perhatian warga Solo maupun wisatawan luar. Perlintasan rel kereta api yang berdampingan dengan jalan ini dapat menjadi salah satu hal yang ikonik dan hanya ada di kota Solo. Perlintasan rel yang berada di jalanan umum menjadi satu jalur dengan kendaraan lainnya seperti motor, mobil, dan bus Solo Trans atau yang biasa kita sebut BST.
Itulah video tentang sejarah perlintasan rel kereta di Jalan Slamet Riyadi Solo hingga keadaannya saat ini. Semoga video ini menambah wawasan kita semua tentang sejarah yang ada di kota Solo. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika kalian punya cerita menarik lainnya. Jangan lupa saksikan terus Suara Peristiwa ya. Di balik peristiwa pasti ada yang bersuara.